Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reni Fajriani dengan NIM 250303016. Saya dari UIN Mataram, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan 20 keterampilan dalam konseling. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih sudah datang hari ini. Sebelum kita memulai konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita saling kenalan terlebih dahulu ya. Saya Reni Fajriani sebagai konselor di sini. Mungkin dari Mbaknya boleh tahu siapa namanya, Mbak? Oke, Bu, nama saya Bayu Rika. Oke, Rika berarti ya. Oke, Mbak Rika ya berarti namanya. Senang bertemu dengan Anda, Mbak. Oke, Mbak Rika, sebelum kita memulai konseling hari ini, ada beberapa hal yang diatur dalam kode etik. Dalam kode etik konseling, salah satunya yaitu menjaga kerahasiaan. Jadi, segala sesuatu yang Mbak Rika ceritakan di sini, saya tidak akan memberitahukan orang lain tanpa izin dari Mbak Rikanya sendiri. Oke, sebelum itu di sini kita bersifat profesional. Di sini saya sebagai konselor yang membantu mencari solusi dan memahami diri tanpa menghakimi. Kemudian itu Mbak Rika bisa menolak atau memberhentikan sesi konseling ini apabila Mbak Rika tidak merasa nyaman. Oke, sampai di sini Mbak Rika bisa dimengerti? Ya, Bu. Bisa. Oke, Mbak Rika di sini santai aja ya, relax dan tetap bisa cerita dengan tenang. Baik, Bu. Oke, Mbak Rika, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Kabar saya kurang baik, Bu. Kabar Mbak Rika kurang baik ya. Boleh diceritakan kabar yang kurang baik itu? Jadi, saya merasa akhir-akhir ini saya itu merasa dijauhi oleh teman-teman saya, Bu. Oh, jadi Mbak Rika merasa teman-teman Mbak Rika mulai menjauh ya? Iya, Bu. Saya merasa teman saya menjauh. Itu yang saya rasakan akhir-akhir ini. Oke, Mbak Rika. Oke, oke. Berarti Mbak Rika merasa dijauhin oleh teman-temannya ya? Iya, Bu. Mereka itu sering jalan-jalan tanpa mengajak saya. Jadi Mbak Rika merasa dijauhkan dan diabaikan ya berarti? Ya, Bu, dan rasa itu sakit banget dan nyesek di dada saya karena mereka tidak mengajak saya untuk jalan-jalan bareng. Oke, kalau boleh tahu ini kapan nih terjadi perubahan hubungan dengan teman-temannya? 2 minggu akhir-akhir ini, Bu. Oke. Oke Mbak Rika, ada kejadian khusus nggak yang buat hubungan kalian bisa berubah? Ya, Bu, waktu itu mereka mengajak saya, Bu, untuk jalan-jalan, tapi saya menolaknya sekali karena saya itu lagi merasa capek. Oke, nolak satu kali itu maksudnya Mbak Rika lagi capek kuliah ya Mbak? Ya, Bu, benar sekali, saya lagi capek kuliah, makanya saya menolak. Nolak satu kali itu maksudnya Mbak Rika lagi capek ya? Setelah itu mereka jarang ngajak lagi Mbak Rika dan Mbak Rika itu merasa dijauhin ya? Ya, Bu, tapi di sana saya merasa mereka nggak pernah mengajak saya untuk jalan-jalan lagi karena saya hanya menolak mereka sekali saja. Oke, di sini Mbak Rika bilang mereka menjauh ya. Tapi Mbak Rika belum tanya langsung kepada mereka. Ada rasa takut nggak buat tanya langsung? Ya, Bu, ada rasa takut untuk menanya mereka. Kalau saya tanya nanti benar-benar mereka nggak suka dan saya dijauhi, Bu. Oke, sepertinya Mbak Rika punya rasa khawatir kehilangan hubungannya. Jadi Mbak Rika memilih diam meski itu membuat Mbak Rika kepikiran. Ya, benar banget, Bu.
Mbak Dika, sampai sini dulu sesi konseling kita. Kamu udah gak terlalu takut dan Oke Mbak Rika, sampai sini dulu sesi konseling kita hari ini. Mungkin konseling berikutnya ada perkembangan yang kita bahas tadi. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Mbak Rika, hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Ibu, terima kasih juga. Oke.